Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Mardika, NIM 2024 10 10 11 09 dari kelas Data Mining A. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari kelas Data Mining Praktikum di modul 4 dan 5 tentang Classification Tree. Untuk tugasnya yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, 5 engine database, dan breast cancer. Kemudian hitunglah akurasi berdasarkan confusion matrix dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, langsung saja ke Google Colab-nya. Untuk yang pertama-tama, import terlebih dahulu, yaitu mengimport NumPy, Pandas, Sklearn, kemudian import trend test split, import confusion matrix, import decision tree classifier, kemudian import accuracy score, import load Y-nya untuk datasetnya, kemudian juga load breast cancer-nya, import report, kemudian import datasets, dan terakhir import tree. Nah, yang pertama adalah dataset wine. Untuk dataset wine ini menggunakan load wine yang ditampung pada variabel data wine. Nah, di data wine ini nantinya akan didotkan dengan data untuk mendefinisikan data wine-nya yang juga menggunakan pd.dataframe. Nah, ini ditampung di variabel wine. Untuk menampilkan feature names ini menggunakan .feature names. Jika untuk menampilkan dataset shape-nya menggunakan .shape, untuk menampilkan dataset menggunakan .head. Nah, ini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat untuk feature names-nya ada alcohol, malic acid, ASH, alkalinity of H, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian untuk dataset shape-nya ini terdiri dari 178 baris dan 13 kolom. Kemudian ini menampilkan data set-nya yang sudah tertampilkan di dataset. Kemudian mendefinisikan X dan Y-nya. Ini menggunakan y.values dengan index slice dari indeks ke-0 hingga indeks ke-13. Kemudian untuk variabel Y-nya ini menggunakan data wine.target yang menampung data targetnya. Selanjutnya menggunakan split. Nah, di sini terlebih dahulu mendefinisikan setiap variabelnya, itu ada xtrain, xtest, dan ytrain, dan ytest. Kemudian displitkan, lalu dimasukkanlah x dan y-nya, kemudian dimasukkan test size-nya. Nah, test size ini adalah presentase dari data testing-nya, yaitu 20%, 30%, dan 40%. Ke 20% yaitu test size-nya adalah 0,2, kemudian untuk 30%-nya itu test size-nya 0,3, dan yang terakhir 40%-nya untuk test size-nya 0,4. Nah, untuk membedakan mana yang 20%, 30%, ataupun 40%, ini dibedakan di penamaan variabelnya. Untuk 20% atau 0,2 ini terdapat angka 2 di belakang variabelnya ini. Kemudian untuk yang 30% atau 0,3 yaitu ada angka 3 di belakang nama variabelnya, yaitu ini. Dan yang terakhir adalah 40% atau 0,4 ini ada angka 4 di penamaan variabelnya, itu ini. Nah, kemudian menggunakan random state 100. Coba kita run. Berhasil. Nah, kemudian mendefinisikan decision tree klasifikasi pada data testing yang 20%. Nah, yang pertama yaitu menggunakan decision tree classifier dengan random set 100 yang ditampung pada variabel CLF. Kemudian menggunakan clf.fit, juga menggunakan variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu variabel karena
ini yang mendefinisikan data testing 20%, maka variabel atau values-nya itu yang X trend 2 dan Y trend 2. Kemudian untuk menampilkan predict-nya, yaitu menggunakan CAF.predict dengan menampung, values atau variabel X test 2. Kemudian untuk menampilkan conversion matrix, ini menggunakan conversion matrix dengan, values atau variabel Y test 2 dan Y predict 2. Kemudian untuk menampilkan akurasi score, yaitu menggunakan akurasi score dengan values atau, variabel Y test 2 dan Y predict 2. Di mana Y predict 2 ini, eee, yaitu variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu pada line ini. Nah, kemudian untuk menampilkan, tree-nya atau plot tree-nya ini menggunakan tree.plotTree, kemudian, masukkan variabel CLF-nya, menggunakan tree.export text, juga, memasukkan variabel CLF-nya. Nah, kemudian kita coba run. Nah, di sini untuk hasilnya data testing yang 20% ini, terdapat mulai dari kelas 0 hingga kelas 2. Kemudian untuk conversion matrix testing 20%-nya ini ada matriks, 3 kali 3, di mana untuk baris pertama ini, tidak ada data yang menyimpang, kemudian yang baris 2 ada 4 data yang menyimpang, kemudian untuk yang, baris yang terakhir ada 4 data yang menyimpang. Kemudian untuk, skor accuracy data testing yang 20%, ini ada 0,778 atau sekitar, 78%. Kemudian untuk tree-nya, ini membacanya yaitu jika pada future 12 ini kurang dari sama dengan 755, maka akan dimasukkan ke dalam future 6. Nah, apabila di future 6 ini masih kurang dari sama dengan 1,29, maka dimasukkan ke dalam future 10. Nah, pada future 10 ini masih, kurang dari sama dengan 1, maka dimasukkan ke dalam kelas 2. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan kelas 0. Dan ini untuk upload, tree-nya. Nah, kemudian mendefinisikan, decision tree klasifikasi yang pada data testing 30%. Nah, sebenarnya sama untuk, formulanya, sama juga pada, yang, data testing 20%. Bedanya yang untuk, data testing 30% ini adalah values atau variabel pada CLF.fit-nya, atau variabel di setiap, formulanya. Nah, di sini, untuk yang data testing 30% yaitu menggunakan CLF.fit dengan variabel atau values, X range 3, karena yang diminta adalah mendefinisikan data testing yang 30%. Kemudian Y trend 3. Kemudian untuk menampilkan prediksi atau prediction atau predict ini menggunakan CLF.predict, dengan, values atau variabel X test 3. Untuk menampilkan conversion matrix, ini menggunakan, conversion matrix dengan, variabel atau values Y test 3 dan Y per 3. Kemudian untuk yang akurasi atau accuracy score ini, menggunakan, variabel atau values Y test 3 dan Y per 3. Kemudian, menampilkan, plot tree-nya dengan tree.plotTree, dengan variabel menampung juga menggunakan variabel CLF, kemudian, tree.export text, kemudian juga menampung, CLF-nya. Kemudian coba kita run. Nah, di sini untuk hasil dari data testing 30% terdapat kelas 0 hingga kelas 2. Kemudian untuk conversion matrix testing 30%-nya ini ada matriks, 3 kali 3 dengan, baris yang pertama, tidak ada data yang menyimpang, kemudian baris yang kedua ada 4 data yang menyimpang, kemudian yang, baris
ketiga ini ada 5 data yang menyimpang. Kemudian untuk skor akurasi data testing-nya, ini ada 0,833 atau sekitar 83%. Kemudian untuk ring-nya ini, di mana jika feature 12 ini kurang dari sama dengan 755 maka akan masuk ke feature 6. Jika ke feature 6 ini kurang dari sama dengan, 1,27 maka akan masuk ke feature 10. Jika, di feature 10 ini kurang dari, sama dengan 1 maka akan masuk ke dalam kelas 2. Begitupun seterusnya, sampai dengan kelas 0. Nah, ini merupakan penggambaran dari plot tree-nya. Nah, berikutnya ada mendefinisikan, decision tree klasifikasi dengan data testing yang 40%. Sama juga bedanya hanya pada variabel atau values-nya. Di sini menggunakan clf.fit dengan variabel atau values, x-trend 4 dan y-trend 4. Nah, kemudian untuk mendefinisikan prediction atau predictnya ini menggunakan clf.predict dengan, values atau variabel x-test 4. Kemudian untuk, menampilkan coefficient matrix menggunakan coefficient matrix dengan, variabel atau values y-test 4 dan y-pred 4. Kemudian, untuk menampilkan akurasi score-nya ini, menggunakan variabel atau values y-test 4 dan y-pred 4. Kemudian untuk menampilkan, tree-nya itu dengan tree.plotTree, menampung juga clf-nya, kemudian tree.exportText, menampung juga dengan clf-nya, variabel clf. Kemudian coba kita run. Nah, di sini, untuk hasilnya data testing yang 40%, terdapat kelas, 0 hingga 2. Kemudian untuk conversion matrix 40%-nya ini ada matriks 3 kali 3, dengan baris yang pertama tidak ada, data yang menyimpang, kemudian baris yang kedua ini ada 5 data yang menyimpang, dan baris yang ketiga ini ada 5 data yang menyimpang. Kemudian untuk skor akurasi data testing 40%-nya ini ada 0,861 atau sekitar 86%. Kemudian untuk tree-nya, ini untuk pembacanya yaitu di mana jika feature 12 ini kurang dari sama dengan 760, maka akan masuk ke feature 6. Jika di feature 6 ini kurang dari sama dengan 1,27, maka akan masuk ke feature 10. Jika di feature 10 ini kurang dari sama dengan 1, maka akan masuk ke kelas 2, begitupun seterusnya sampai dengan kelas 0. Nah, di sini adalah, penggambaran dari plot tree-nya. Nah, berikutnya kita masuk ke dataset breast cancer. Di, dataset breast cancer ini menggunakan load breast cancer yang ditambah pada variabel DT breast cancer. Di mana DT breast cancer ini didefinisikan dengan menggunakan .data di PD data frame yang ditambah pada variabel breast cancer. Nah, untuk menampilkan feature name, ini dapat menggunakan .feature name, untuk menampilkan dataset shape, dapat menggunakan .shape, untuk menampilkan datasetnya dapat menggunakan .head. Nah, kemudian mendefinisikan X dan Y-nya. X dan Y ini, yang pertama adalah X-nya. X-nya menggunakan base cancer values dengan indeks slice, yaitu dari indeks 0 hingga indeks ke-30. Kemudian untuk variabel Y-nya, yaitu menggunakan data breast cancer target untuk menampung data targetnya. Kemudian sama menggunakan split, ini untuk test size-nya ini itu ada 0,2, 0,3, 0,4, karena yang diminta ini pada soal yaitu presentase data testing yang 20%, 30%, dan 40%. Kemudian mendefinisikan setiap variabelnya, sama juga karena yang pertama ini adalah tes size yang 0,2 atau 20%, maka saya menggunakan angka 2 yang ditempatkan pada akhir nama pada variabelnya, yaitu ini. Itu pun dengan yang tes size 0,3,
dan 0,4 terdapat angka 3 dan 4 di nama akhir di variabelnya, yaitu 3 dan 4 ini. Nah, ini coba kita run. Nah, oh ya, untuk di feature name-nya ini terlihat data feature names. Dan untuk data set-nya ini terlihat ya, ditampilkan juga. Dan juga untuk data shape-nya ini ada sekitar 569 baris dan juga 30 kolom. Nah, kemudian ini juga kita run. Nah, kemudian mendefinisikan decision tree klasifikasi pada data testing yang 20%. Nah, ini formulanya juga sama pada yang dataset wine. Ini juga sama untuk formulanya, definition tree klasifikasi pada data testing 20%, 30%, atau 40%. Yang membedakan hanya variabel atau value-nya. Yaitu di sini untuk yang data testing 20% yaitu ada clf.fit dengan variabel atau values x-trend 2 dan y-trend 2. Untuk menampilkan prediknya menggunakan x-trend 2, untuk menampilkan conversion matrix-nya menggunakan values atau variabel y test 2 dan y pre 2. Kemudian untuk menampilkan akurasi score, ini menggunakan akurasi score y test 2, y pre 2. Kemudian untuk menampilkan tripodnya menggunakan tree.plotTrees dengan variabel clf, kemudian tree.export x dengan variabel clf. Kemudian coba kita run. Nah, di sini terlihat hasilnya bahwa untuk data testing yang 20% pada dataset breast cancer, ini untuk kelasnya yaitu ada kelas 0 dan kelas 1. Untuk conversion matrix, ini ada matriks 2x2, di mana untuk baris yang pertama ada 4 data yang menyimpang dan baris yang kedua ada 2 data yang menyimpang. Kemudian untuk skor akurasi data testing 20%-nya ini sekitar 0,947 atau sekitar 95%. Kemudian untuk tree-nya yaitu jika feature 27 ini kurang dari 0,15 maka akan masuk ke feature 23. Jika di feature 23 ini kurang dari sama dengan 957,45 maka akan masuk ke feature 27. Nah, jika di feature 27 ini kurang dari sama dengan 0,13 maka akan masuk ke feature 13. Jika di feature 13 ini kurang dari sama dengan 36,45, maka akan masuk ke feature 21. Nah, jika di feature 21 ini kurang dari sama dengan 33,27, maka akan masuk ke kelas 1. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan kelas 0. Nah, ini merupakan penggambaran dari plot tree-nya. Kemudian, definisikan decision tree klasifikasi dengan data testing yang 30%. Sama juga untuk formulanya, hanya membedakan pada variabel atau values yang dimasukkan. Di sini menggunakan clf.fit dengan values atau variabel x-trend 3 dan y-trend 3. Untuk menampilkan prediknya yaitu menggunakan clf.predict dengan values atau variabel y test 3 dan y pre 3. Kemudian untuk menampilkan akurasi score ini menggunakan y test 3 dan y pre 3. Untuk menampilkan tree-nya menggunakan tree.plotTree dengan variabel clf, kemudian tree.export text dengan variabel clf. Nah, coba kita run. Nah, di sini terlihat sebentar.
untuk data testing 30%-nya ada kelas 0 dan kelas 1. Untuk coefficient matriksnya yang 30% ini terdapat matriks 2 kali 2 dengan baris yang pertama ada 5 data yang menyimpang, baris kedua ada 3 data yang menyimpang. Kemudian untuk skor akurasinya ini sekitar 0,953 sekian atau sekitar 95%. Nah, untuk tree-nya yaitu jika di feature 27 ini kurang dari sama dengan 0,14 maka akan masuk ke feature 3. Jika di feature 3 ini kurang dari sama dengan 696,25 maka akan masuk ke feature 27. Jika di feature 27 ini kurang dari sama dengan 0,12 maka akan masuk ke feature 10. Jika di feature 10 ini kurang dari sama dengan 0,63 maka akan masuk ke feature 21. Dan jika di feature 21 ini kurang dari sama dengan 33,35 maka akan masuk ke kelas 1. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan kelas 0. Dan di sini merupakan penggambaran dari plot tree-nya. Nah, kemudian mendefinisikan decision tree klasifikasi pada data testing yang 40%. Sama juga, bedanya hanya pada variabel atau values-nya, yaitu pada menggunakan clf.fit pada variabel x-4 dan y-4. Kemudian untuk mendefinisikan predict-nya menggunakan clf.predict dengan variabel atau values x tes 4, kemudian untuk confusion matrix-nya menggunakan confusion matrix dengan variabel atau values y tes 4 dan y pred 4. Kemudian untuk akurasi skor menggunakan akurasi skor dengan variabel atau values y tes 4 dan y pred 4. Kemudian untuk menampilkan tree-nya menggunakan tree plot tree dengan variabel clf, kemudian tree.export teks menggunakan variabel clf. Coba kita run. Nah, di sini untuk data testing 40%-nya terdapat kelas 0 hingga kelas 1. Untuk confusion matrix data testing 40% ada matriks 2 kali 2 dengan pada baris yang pertama ada 10 data yang menyimpang, kemudian untuk baris yang terakhir adalah data menyimpang. Kemudian untuk skor akurasi data testing 40%-nya ini sekitar 0,92 atau sekitar 92%. Nah, di sini untuk tree-nya di mana jika feature 27 ini kurang dari sama dengan 0,14 maka akan masuk ke feature 13. Jika di feature 13 ini kurang dari sama dengan 36,47 maka akan masuk ke feature 27. Nah, jika di feature 27 ini kurang dari sama dengan 0,13 maka akan masuk ke feature 21. Jika di feature 21 ini kurang dari sama dengan 33,10 maka akan masuk ke kelas 1. Nah, begitu seterusnya sampai dengan kelas 0. Nah, di sini ada penggambaran dari plot tree-nya. Nah, yang terakhir kita masuk ke dataset data diabetes. Nah, di dataset diabetes ini kita harus mengupload dulu file data diabetes CSV-nya. Ini kita masukkan terlebih dahulu. Untuk file diabetes CSV. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah dimasukkan filenya, kemudian untuk menampilkannya yaitu menggunakan pd.readCSV yang ditampung pada variabel data diabetes. Nah, kemudian untuk menampilkan feature-nya menggunakan .columns, kemudian untuk menampilkan dataset shape menggunakan .shape, jika menampilkan datasetnya menggunakan .head. Nah, coba kita run. Nah, di sini terlihat untuk feature names dan juga dataset shape-nya terdapat 768 baris dan 9 kolom. Kemudian juga ditampilkanlah datasetnya. Nah, kemudian mendefinisikan X dan Y-nya, di mana X ini menggunakan diabetes.ilog dengan /index, yaitu dari 0 hingga 0-1, kemudian Y
variabel Y dengan diabetes.ilog. Kemudian juga, eee, men menggunakan split ya, sama juga pada yang, sebelum-sebelumnya, di sini untuk split-nya, masukkan test size-nya yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4 dan, mendefinisikan setiap variabelnya. Itu ada variabel dengan, memberikan angka 2, 3, dan 4 di setiap, eee, klasifikasinya. Nah, kemudian, mendefinisikan decision tree klasifikasi dengan data testing 20%. Di sini sama juga untuk formulanya, bedanya pada di values atau variabelnya ini. Menggunakan clf.fit dengan, values atau variabel x train 2 dan y train 2. Untuk menampilkan, clf.predict-nya menggunakan variabel x test 2 menggunakan xt2. Kemudian untuk, menampilkan confusion matrix-nya menggunakan, values atau variabel y test 2 dan y pred 2. Kemudian untuk menampilkan akurasi score ini menggunakan, variabel atau values y test 2 dan y pred 2. Kemudian menampilkan, eee, tree-nya menggunakan tree.plot_tree menggunakan variabel clf dan tree.export_text dengan variabel clf. Kemudian kita run. Nah, di sini, terlihat untuk, data testing 20%-nya ada kelas 0 dan kelas 1, dan confusion matrix testing 20%-nya ini ada matriks, 2 kali 2, di mana baris pertama ada 4 data yang menyimpang dan 2 data yang menyimpang. Kemudian, untuk skor akurasi data testing 20%-nya ini sekitar, 0,947 sekian atau sekitar 95%. Nah, kemudian untuk tree-nya, untuk, pembacaannya juga sama ya, seperti yang atas. Kemudian ini merupakan, penggambaran dari plot tree-nya. Nah, kemudian adalah mendefinisikan decision tree klasifikasi dengan data testing yang 30%, sama juga untuk formulanya, yaitu perbedaannya hanya pada variabel atau values-nya. Menggunakan clf.fit, kemudian untuk menampilkan predict-nya yaitu menggunakan clf.predict dengan variabel x test 3. Kemudian untuk conversion matrix yaitu menggunakan, variabel atau values y test 3 dan y pred 3. Kemudian untuk akurasi, untuk menampilkan akurasi skornya ini menggunakan variabel atau values y test 3 dan y pred 3. Dan untuk penampilan tree-nya, ini menggunakan tree.plot_tree dengan variabel clf, kemudian tree.export_text dengan variabel clf. Kemudian kita run. Nah, di sini, mohon maaf. Di sini terlihat untuk data testing 30%-nya yaitu ada kelas 0 hingga kelas 1. Kemudian untuk, confusion matrix testing 30%-nya ini ada, matriks 3 kali 3. Dengan, baris yang pertama ada 5 data yang menyimpang dan baris kedua ada 3 data yang menyimpang. Kemudian untuk skor akurasi data testing 30%-nya ini 0,953 sekian atau sekitar 95%. Nah, di sini untuk tree-nya, untuk pembaca tree-nya juga sama yang seperti yang sebelumnya ya, sama juga, dan ini untuk penampilan, plot tree-nya. Dan yang terakhir, yaitu mendefinisikan decision tree klasifikasi, pada dataset, diabetes dengan data testing yang 40%. Ini sama juga, perbedaannya hanya pada, values atau variabelnya. Itu menggunakan clf.fit, untuk menampilkan predict-nya menggunakan clf.predict dengan variabel atau values x text 4. Kemudian untuk menampilkan confusion matrix dengan, menggunakan confusion matrix, dengan variabel atau values y test 4 dan y pred 4. Kemudian untuk menampilkan akurasi score menggunakan akurasi score dengan variabel atau values y test 4 dan y pred 4. Kemudian untuk menampilkan, tree-nya itu menggunakan tree.plot_tree dengan, variabel clf dan tree.export_text dengan variabel clf. Kemudian kita run. Nah, di sini,
Untuk data testing 40%-nya ini ada kelas 0 hingga kelas 1, kemudian untuk confusion matriks-nya ada matriks, 2 kali 2 untuk skor akurasi data testing 40%-nya ini sekitar 0,921 sekian atau sekitar 92%. Dan untuk, tree-nya ini pembacaannya sama ya, untuk cara membacanya sama seperti yang di atas atau yang sebelum-sebelumnya, dan ini, merupakan penggambaran dari plot. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang tugas di modul, 4 dan 5 di praktikum data mining. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.